Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Baik, kita lanjutkan materi pada pertemuan hari ini. Ya, kita akan membincangkan tentang otonomi daerah. Di bagaimana membangun ketahanan nasional dari daerah. Paparan mengenai otonomi daerah saya akan bagi menjadi dua segmen. Yang pertama mengenai bagaimana prinsip, konsepsi mengenai otonomi daerah, dan di segmen kedua saya akan lanjutkan dengan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Berbicara mengenai otonomi daerah, ya, ada beberapa hal yang melatari berjalannya otonomi daerah. Ya. Yang pertama, melalui otonomi daerah ini diharapkan akan menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di tengah kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, ya, sangat luas baik daratan ataupun lautannya, dan akan sulit kalau misalnya tidak dibagi penyelenggaraan pemerintahan itu ke dalam beberapa wilayah. Kemudian yang kedua adalah melakukan penataan manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan, dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan atau susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kemudian selanjutnya adalah menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Kemudian yang kelima adalah menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, masih ada hal-hal lain yang melatari perlunya penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlunya otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena setiap daerah punya karakteristik, kemudian punya kebutuhan, kemudian punya situasi dan kondisi yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Maka tidak mungkin ketika satu kebijakan itu terpusat, ya, tanpa melihat kondisi objektif di lapangan. Oleh karena itu diberikanlah kewenangan kepada daerah untuk dapat mengatur atau melihat, ya, melihat, memperhatikan, kemudian merancang serta memformulasikan kebijakan-kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Nah, kaitan dengan prinsip otonomi dalam negara kesatuan, ya. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa kekuasaan itu terletak pada pemerintah pusat, ya, dan tidak pada pemerintahan daerah. Jadi ingat dalam konteks ini, ya, dalam prinsip otonomi di negara kesatuan tetap kekuasaan itu letaknya di pemerintah pusat, ya. Berbeda misalnya dengan negara-negara serikat, ya. Pemerintah pusat itu mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah otonom berdasarkan hak otonomi. Jadi ini kira-kira negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, ya. Tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi hanya ada sebagian kewenangan yang sebetulnya itu dimiliki oleh pusat tapi dilimpahkan, ya, dilimpahkan kepada daerah untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah ciri negara kesatuan yang desentralistik, ya. Yang pertama adalah kedaulatan itu berada di negara, ya. Jadi tidak ada self sovereignty. Di daerah itu tidak punya kedaulatan, ya. Tetap bingkainya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun di dalamnya ada daerah-daerah otonom, ya itu bukanlah sebuah wilayah yang berdaulat dalam arti dia posisinya menggantikan negara, gitu ya. Kemudian yang didesentralisasikan hanyalah kewenangan eksekutif saja, ya. Di daerah tidak mempunyai kewenangan legislatif dan yudikatif. Jadi nggak ada misalnya di daerah itu DPRD provinsi A misalnya dia membuat semacam undang-undang, nah itu nggak bisa, gitu ya. Hanya kewenangan eksekutif saja yang didesentralisasikan kepada daerah, gitu ya.
Nah, oleh karena itu hanya ada satu lembaga legislatif DPR dan satu lembaga yudikatif Mahkamah Agung ya. Di DPRD itu hanya punya kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah. Kalau DPRD provinsi ya bikin perda provinsi, kalau DPRD kabupaten kota ya bikin perda eh, kabupaten kota. Kemudian hubungan pusat dan daerah itu bersifat hierarkis ya. Negara dapat membentuk dan menghapus daerah dengan undang-undang. Jadi bisa dievaluasi itu daerah-daerah. Kan kita tahu tuh banyak daerah-daerah bermunculan pasca otonomi. Ketika misalnya dalam proses monitoring evaluasi, daerah itu dianggap tidak efektif dalam arti tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka bisa saja ya dihapuskan ya oleh negara. Bahkan negara bisa membentuk gitu ya, membentuk daerah otonom yang baru dengan undang-undang. Kemudian pemegang dan tanggung jawab akhir pemerintahan itu tetap ada di tangan pemerintah pusat. Karena konsepnya tadi hanya pelimpahan wewenang, maka tanggung jawab akhir berada di di pemerintah pusat ya. Nah, ada beberapa prinsip juga dalam otonomi daerah. Ini saya coba mengutip dari De Liangji ya, bahwa daerah otonom itu dikatakan Liangji sebagai badan hukum atau reh person yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia. Daerah otonom mempunyai pekerjaan, pendapatan, kepegawaian, wewenang, hukum, dan dapat bertindak dengan menggunakan berbagai cara dan alatnya sendiri karena kewenangan yang diberikan kepada daerah itu ya. Jika daerah atau pejabat daerah bekerja hanya berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, maka sesungguhnya tidak ada lagi otonomi, melainkan hanya dekonsentrasi gitu ya. Nanti kita akan masuk pada asas itu. Kemudian kontrol pemerintah pusat itu dilakukan dengan tidak menyerahkan urusan yang dapat mengganggu kepentingan seluruh negara atau menariknya kembali bila ada daerah otonom yang merugikan kepentingan umum seluruh negara dan membuat undang-undang untuk mengatur kehidupan negara. Ya. Kemudian meskipun daerah mempunyai otonomi, nah ini yang penting, meskipun daerah mempunyai otonomi atau kebebasan dalam bertindak ya, namun daerah tidak boleh merugikan kepentingan umum gitu ya, yang dapat mengganggu stabilitas nasional gitu ya. Tetap daerah-daerah otonom itu harus tunduk pada kedaulatan negara gitu. Nah, ini kira-kira ada beberapa asas ya dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, dan ada tugas pembantuan. Ya. Desentralisasi itu adalah asas yang dimana memberikan kewenangan atau menyerahkan sebagian kewenangan yang seharusnya dipegang oleh pemerintah pusat kepada daerah gitu ya. Karena dianggap daerah yang lebih mengetahui kondisi existing, kondisi objektif yang terjadi di daerah masing-masing. Kemudian kalau dekonsentrasi tadi pelimpahan ya. Beda ya penyerahan dengan pelimpahan. Nah, kalau tugas pembantuan itu yang sifatnya penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah. Nah, kita bisa lihat bagaimana hubungan kekuasaan ya pemerintahan eh, di pusat dengan di daerah ya. Bisa Anda lihat dalam Salindia ya. Yang pertama, posisi presiden itu adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Anda bisa lihat di pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, kemudian di bawah presiden itu ada kementerian-kementerian yang membantu jalannya pemerintahan di tingkat nasional ya. Nah, kemudian sebagian urusan itu dibagikan kepada daerah-daerah dalam skup regional misalnya ya, dibagi-bagi ke gubernur gitu ya, kewenangannya sebagai apa gitu ya, kemudian bupati wali kota ya, apa yang harus dijalankan ya dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam konsepsi otonomi daerah ya dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu terbagi hubungannya itu dalam skup nasional, regional dan lokal gitu ya. Nah, posisi gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah ya di tingkat regional ya. Tentu hierarki ini akan
akan menunjukkan bagaimana kesaling hubungan antara pemerintah pusat, ya, presiden dan jajarannya dengan gubernur, kemudian bagaimana gubernur melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan kepada bupati atau wali kota. Jadi bicara otonomi daerah itu jangan berpikir bahwa masing-masing daerah punya kedaulatan penuh, nggak bisa seperti itu, ya. Tetap dalam satu kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, namun tentu ya tidak lepas dari, persoalan-persoalan ya, pasca berlakunya otonomi daerah. Yang pertama, ketika kita bicara tentang kebijakan otonomi daerah, nah ini yang seringkali, kita itu terjebak pada pemahaman bahwa otonomi daerah itu adalah pemekaran daerah. Otonomi daerah itu adalah ajang kontestasi menjadi raja-raja di daerah melalui pemilu kada misalnya. Padahal bukan itu, gitu ya. Jadi otonomi daerah itu tujuannya bukan hanya ke sana gitu, ya. Jadi seakan-akan persoalan pemekaran wilayah, pemilu kada itu ya menjadi tujuan sekaligus obat mujarab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat gitu. Padahal kunci pokoknya ada pada bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat luas. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Bahwa adanya desentralisasi, adanya otonomi daerah itu bukan semata-mata untuk membuat region-region baru gitu. Arahnya tidak ke sana, apalagi membincangkan tentang membuat satu wahana kontestasi politik menjadi seorang bupati, wali kota atau gubernur gitu ya. Tapi fokusnya adalah ke peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, sekalipun dalam banyak hal pelayanan masyarakat saat ini ya tentu berbeda ya jauh lah perkembangannya dengan generasi tahun-tahun sebelumnya ya. Pelayanan masyarakat sudah semakin baik gitu ya. Ya, patut kita syukuri itu. Namun secara umum ya, pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat dinilai masih rendah secara umum. Walaupun ada daerah-daerah yang bisa dijadikan percontohan dalam memberikan pelayanan publik gitu ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi di daerah dirasakan masih rendah gitu. Sebagian besar Pemda, pemerintah daerah, masih belum mampu menciptakan iklim investasi yang baik. Padahal sebetulnya dengan kewenangan yang diserahkan, yang dilimpahkan kepada daerah, daerah hendaknya bisa lebih kreatif gitu ya, bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah gitu ya. Namun realitasnya memang masih dinilai masih rendah. Kemudian alokasi penggunaan anggaran di pemerintahan daerah tampak belum berjalan secara proporsional, sehingga lebih condong pada belanja aparatur dibandingkan belanja pembangunan bagi masyarakat ya. Jadi masih didominasi oleh apa namanya belanja pegawai dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi belum proporsional perjalanannya. Kemudian yang terakhir adalah rendahnya pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan daerah. Ya, kita bisa lihat semakin meluasnya gejala korupsi di berbagai daerah ya. Anda tentu sudah mengetahui ada beberapa eh, puluhan bahkan mungkin sudah mencapai ratusan ya kepala-kepala daerah, apakah bupati, apakah wali kota atau gubernur yang pada akhirnya terjerat kasus korupsi. Nah ini kira-kira beberapa masalah ya pasca otonomi daerah. Nah, saya kira untuk segmen pertama kita cukupkan, kita lanjut di segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.